memang lancang. Jadi kalau ada orang apa-apa nyeletuk gitu. Makanya aku juga nggak tahu. Udah. Guys, untuk yang part 2-nya dan part 3-nya masih loading ya, sabar, itu baru part 1 saya kirim ya. Tunggu. Jadi untuk saudaranya Pak RT dan golongan mereka tadi itu, tunggu dulu, ini baru part 1 saya tunjukin. Tunggu, kalau masih loading nih, tunggu part 2-nya ya. Tunggu part 2 dan 3. Bagaimana kalian nanti menanggapi seorang RT kepada warganya ya. Tunggu dulu, oke? Gak habis-habis cobaan dari Allah. Gak habis-habis orang nyolek mulu. Gak habis-habis orang pingin nyenggol mulu. Heran kok hidup gak pingin damai sih. Kalau gue mau pingin damai ya guys. Capek gue kayak gini. Mendingan gue latihan, buat konser, gue kerjaan. Capek banget. Belum ada off air nyanyi. Belum gue ngafalin lagu. Aduh, ini orang-orang bener-bener. Tapi gak apa-apa. Biar Allah yang membalas. Dari dulu kan sistemnya kayak begitu. Tunggu, jangan. Ini orang-orang udah pada marah-marah. Yang golongannya si saudaranya RT itu, atau siapa itu Pak RT, coba kalian cek deh. Orang-orang yang nyerang saya di video saya itu kalau nggak akun bodong, kenapa sih? Akun beneran aja kenapa sih? Kalian lihat deh di akun bodong tadi itu. Kalian lihat di postingan saya sebelumnya, yang nyerang saya itu akun bodong. Mana? Cuman kayak begitu, mana? Saya bilang sabar, masih loading. Tunggu video yang kedua, video yang ketiga lagi saya upload. Sabar ya, sabar. Gitu loh. Pemaaf siapa bilang saya tidak pemaaf? Saya pemaaf lah. Kalau nggak pemaaf, saya nggak akan mungkin datang dong tadi di masjid. Saya nggak akan mungkin datang terus tadi bilang begini. Itu si Pak RT-nya bilang begini. Pada waktu Pak RT bilang, kamu lapor nggak sama saya? Loh, Pak, ART saya tuh tiap sebulan itu kadang ganti. Kalau kecuali udah setahun 2 tahun, ini loh ART saya baru. Gimana mau lapor? ART saya tuh baru beberapa bulan. Kasarnya. Dan gak menetap dengan saya. Gimana sih? Kok tadi DP-nya diam aja? Saya tuh kaget sebagai perempuan. Ya Allah, kok ini bentak saya? Ya Allah, kok ini marah-marah nunjuk-nunjuk saya? Ente. Ya ampun, gak habis pikir gitu loh. Hah? Dan di sini kalian lihat deh di video saya itu kan lagi ada klarifikasi, itu baru part 1. Belum part 2, belum part 3-nya saya keluarkan. Ya, orang kurban adem ayem, ini ribut mulu. Iya, yang gila yang ribetin ya. Kalau kita kan nggak mau ngeribetin hal-hal yang kayak begituan ya. Kecuali kita baru lahir dan baru ngerasain korban, itu baru. Dan saya berkorban udah dari kecil, dan sampai saya tinggal di sini 5 tahun, saya berkorban. Bacot. Farhan, kalau nggak yang bacot itu saya apa RT kamu? Kalau saya mah nggak kenal, ngapain saya ngebacot? Saya mah nggak kenal. Saya mah cuma punya niat baik aja. Kok ditolak dagingnya? Apalagi istrinya RT tuh ngamuk-ngamuk. Hei, lu warga baru. Hei Bu RT, gue itu di sini udah 5 tahun. Lu kemana aja? Bu RT bisa nggak tahu gue 5 tahun di sini. Warganya aja tahu setiap tahun gue ngasih sembako. Bu RT-nya bisa nggak tahu. Tuh gimana Bu RT? Bu RT jangan ikut-ikut. Gue nggak ada urusan sama lu. Sedekah di sini kok dipersulit. Warga di sini aja nerima saya kok. Ibu RT-nya itu loh ngamuk-ngamuk. Kalian lihat pakai baju putih. Itu nggak diajak Bu, lu nggak diajak. Kenapa lu harus ngamuk-ngamuk dan gak ada yang marah kita? Oh iya ya. Halo Bu. Oh iya ya, makasih ya. Oke, makasih. Makasih. Babe nanti aku ini. Minta nomor. Iya. Iya. Makasih ya. Iya, sami-sami Be. Ini buat tetangga juga ya? Kan buat istri, buat yang satunya lagi buat anak-anak yang tadi tuh yang iya kan gak enak soalnya. Iya yang aku tadi janji mau kenal. Iya. Makasih ya Be. Maaf hari raya Idul Fitri ya Be. Idul Fitri Idul Adha. Sami-sami makasih. Part 2-nya sabar, lagi on the way ya. Part 2-nya lagi aku upload.
Itu lagi loading, sabar atuh. Kenapa gua dimarah-marah mulu sih sama akun-akun bodong ini? Coba cerita dari awal. Kamu lihat videonya, gua capek cerita dari awal. Jangan kayak Pak RT. Pak RT aja ngeliat video gue, ogah. Gimana mau ngerti masalahnya? Itu ada kok bukti videonya Pak RT nggak mau lihat video gue. Baru juga Bu RT lu ya kan. Ibu saya dulu Bu RT, tapi ibu saya tuh ngayomi. Jadi abis jadi RT, ibu saya sama papa saya ya pas baru jadi RW, bapak sama ibu saya. Nah, tapi nggak kayak gitu. Kalau ada masalah sama warganya nggak ngamuk-ngamuk, tapi dirangkul sama RT-nya. Ini Bu RT-nya ngamuk-ngamuk. Hei, lu warga gimana katanya? Gimana nak? Hei, lu warga tuh gak usah sok tahu katanya si istrinya kan yang iya. gitu. Nah kalau Pak RT-nya? Nggak, warga masih baru. Iya, lu gak usah sok tahu, lu tuh jangan sok, lu masih warga baru katanya ya, gitu. Lu jangan sok ya atau siapa. Yang saya lakukan ini, saya tuh cuma mau ngasih daging sama warga-warga saya aja. Tuh soknya di mana? Ngapain saya mau sok? Apa yang mau saya disokin? Gak usah ngomong-ngomong mentang-mentang artis terkenal. Gak ada hubungannya, Bu. Yang saya tanyakan kenapa daging saya ditolak. Bukan masalah gue artis terkenal. Orang juga udah tahu kali Dewi Persik udah tahu, Bu. Jadi kenapa harus nyangkut masalah mentang-mentang artis terkenal, mentang-mentang artis, nggak ada hubungannya, Bu. Kenapa jadi hubungannya gara-gara artis terkenal? Kalau 5 tahun udah berarti bukan warga baru. Berarti si ibu ini tidak pernah bersosialisasi. Justru warga-warga di sini, tetangga-tetangga saya semua di sini tahu kalau saya setiap tahun sering melakukan memberikan sembako atau memberikan daging. Dibagian sendiri biar rata, bukan bener sih, dibagiin sendiri biar rata, bukan selalu dibagiin sendiri, say. Dari dulu dibagiin sendiri. Aduh, gimana ya, orang-orang pada nggak lihat videonya apa ya, jadi mereka nggak ngerti ceritanya. Kasih ya. Yes. Gini loh ya. Jadi intinya ya, si Ibu RT ini harusnya tahu kalau saya tuh warganya udah 5 tahun di sini. Tahun 2019 itu adalah suamimu yang membantu saya bersedekah di sini untuk ngasih sembako. Tahun 2020 saya tidak memberikan sembako. Kenapa? Karena banyak dari warga yang komentar ke saya, Mbak DP, mana sembakonya kok saya nggak dapet, RT yang lain dapet. Akhirnya saya punya inisiatif. Akhirnya saya memberikan sendiri door to door. Sampai sekarang pun ini saya juga sendiri. Lah kenapa kok ditaruh di masjid? Nitip, Bu, cuma beberapa jam karena saya masih syuting. Udah dijelaskan di situ. Bukan Bu RT kayaknya, itu Bu RT pakai baju putih, istrinya Pak adiknya itu tadi ya. Pokoknya Pak RT-nya itu ngamuk. Lu tahu adiknya yang pakai baju putih? Istrinya katanya orang. Diduga istrinya. Jadi itu ada 2, yang satu pakai kerudung itu katanya adiknya. Ya. Soalnya tadi ditunjuk-tunjuk. Lu tahu nggak dia siapa gitu? Iya, sama Melina itu yang pakai baju itu. Mbak DP door to door ke panti aja loh. Kenapa kalau ke panti itu sudah ada lagi? Tapi kan kalau di warga ini kan saya sudah sering. Cuman baru tahun ini bermasalah. Tahun-tahun kemarin nggak ada masalah. Bukan Ibu RT kayaknya itu, Mi. Tadi Pak RT bilang itu adiknya. Yang kerudungan adiknya. Yang pakai baju putih itu diduga istrinya. Jadi yang pakai kerudung itu adiknya lagi yang di belakang. Ada lagi pakai baju biru. Pakai baju biru. Gitu loh. Jadi kalau misalkan di panti-panti atau di mana-mana itu sudah pasti. Di Jember aja juga. Cuman nggak pakai daging tapi pakai duit kalau di Jember. Dan di Jember aja sudah saya lakukan dari saya belum lahir sampai sudah saya lahir. Nah kalau di sini saya lakukan itu dari tahun 2019 ketika saya tinggal di kawasan ini dan lingkungan ini. Baru kali ini dapat masalah. Bukan ada masalah, baru kali ini. Kalau dibilang artis yang lain banyak di Lebak Bulus, kenapa baru kali ini saya dipermasalahin? Tahun kemarin kenapa saya tidak dipermasalahin ketika saya cuma memberikan daging?
Intinya saya tuh nitipnya sama Pak Ustadz. Sebentar ya Pak Ustadz, pulang syuting saya ambil. Pak Ustadz tinggal datain aja orang-orang yang mau saya kasih kupon. Kalau istilahnya Pak Ustadz dengan saya, komunikasinya itu listnya mana aja. Gitu loh, aku tahu kok, aku tetangga Bu Dewi Persik tuh, Ibu Sagitarius. Nah ini RT-nya bisa nggak tahu, berarti yang tidak bersosialisasi itu saya apa RT-nya nih. Orang Betawi jangan kalah dengan pendatang RT, kok pemecah belah. Ya Allah, jangan rasis, nggak mau Betawi, mau Madura, mau mana aja kita bersaudara. Mau kalian pilih Pak Prabowo, mau kalian pilih Pak Anies, mau kalian pilih Pak Ganjar, semuanya itu adalah bersaudara. Tidak ada unsur politik. Bukannya wajar kalau nitip bentar di semua daerah pasti pernah. Iya, tapi Pak RT-nya nggak mau dititipin. Ya kayak saya nih, jangan jauh-jauh. Tetangga saya nenek. Kan ada JNE dateng, saya lagi syuting. Lah saya bilang ke JNE-nya, kan mesti kan JNE itu telepon tuh, entah itu Shopee, entah itu apalah, telepon. Mau dikirim ke Bu, ini nggak ada orang Bu, gimana? Titip di tetangga sebelah. Langsung, oh iya Bu, ini dititipin, kan ada fotonya tuh. Si nenek nggak ngamuk-ngamuk tuh. Tetangga saya sebelah nggak marah-marah, saya dititipin barang karena orangnya nggak ada. Gak ada yang ngamuk-ngamuk. Ini tiba-tiba ngamuk-ngamuk loh. Jadi yang saya lihat antara Pak Ustadz dengan Pak RT-nya ini tidak ada komunikasi. Nah Pak RT-nya juga mengakui kalau jam 7 sapinya tidak diambil, mau dilepas. Bilang begitu ketika udah siang hari. Saya baru pulang tuh dari syuting. Langsung saya bilang, iya Pak ini ada tim kita. Loh kok arogan gitu mau dilepas? Dia ngeles, maksud saya itu bukan mau lepas sapinya, tapi mau lepas tanggung jawab saya. Kok aneh? Hidup RT, iya lu emosian soalnya tukang ngamuk lu, nggak mau bertetangga, nggak mau bertenggang rasa. Nih CCPTRR 16, CCPTRR 16. Coba lihat, pasti akun bodong. Kan harusnya RT-nya nggak boleh gitu. Toh selama ini kalau saya parkir mobil, ada tamu banyak, ada pengajian, Pak RT datang diundang, diamplopin mau. RT-nya ngamuk soalnya nggak disembelih di situ, soalnya dia nggak dapet daging banyak. Nggak tahu ya. Kalau kayak gitu itu diduga, itu kan menurut kamu ya, ini ada akun ya, bukan menurut saya. Saya tidak mau bersuzon dengan siapapun. Cuman saya tidak terima perbuatan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh ART saya dan supir saya. Dan tiba-tiba saya dibilang masalah politik. Udah jelas-jelas di situ balehonya aja saya nggak marah. Ada baleho Pak RT di sebelah Pak Anies. Pak Aniesnya loh sama saya baik. Kenapa Pak RT-nya ngamuk? Jadi yang jadi jubir itu ada di baleho semua tuh. Cuman balik lagi di sini saya nggak ada masalah sama Pak Anies. Orang saya juga dulu mau datang ke rumahnya Pak Anies kok untuk bersilaturahmi. Kenapa jadi hubungannya dengan politik? Part 2 belum ada, bentar lagi ada. Mbak DP beredar cuplikan video di TikTok lagi marah-marah. Ya saya marah karena dia nunjuk-nunjuk. Nanti saya akan upload di TikTok video fullnya. Tenang aja. Nggak apa-apa, biarin aja. Orang mau cemooh saya sudah berbuat baik. Biarin aja, lebih baik saya dicemooh daripada saya disanjung-sanjung. Yang penting wait and see. Kebenaran tetap jadi benar. Nggak ada kebenaran jadi salah. Saya lebih baik dihina daripada saya disanjung. Nggak apa-apa. Karena saya punya niat baik dan saya berada di jalan Allah. Jadi untuk apa saya takut? Saya tidak pernah takut. Karena saya merasa benar. Orang saya punya niat baik. Makanya saya berani. Kalau saya nggak ngoceh-ngoceh, untungnya warga tidak mudah terprovokasi. Warga di sini malah sama saya sayang. Warga di sini malah, semangat Mbak DP, semangat Mbak DP, pada gitu semua. Jadi gimana dong?
Niat saya dari awal sudah baik. Allah tidak menutup mata, Allah tidak menutup hati. Insya Allah apa yang saya hasilkan, walaupun mungkin sekarang di TikTok dipotong-potong, tetap saja hasilnya tetap baik. Nggak ada kalau udah niat baik jadi hasilnya buruk. Saya yakin itu. Tuh sapinya kemana sekarang Mbak? Udah dibeleh, udah disembelih, udah saya kasih warga. Warganya mau kok. Tetangga-tetangga saya mau. Udah habis. Tadi dibagi langsung depan rumah. Ya, data dari Pak RT ada 158. Tapi tadi ada sekitar daging, ada cuman tadi ada daging, ada sekitar 400 sampai 500. Itu kita kasih, nggak tahu warga mana aja, tapi yang pasti warga kita sudah. Kan aku mau dikatain seperti apa udah biasa aku dikatain. Aku dijadikan bahan politik dari dulu sama orang udah biasa. Kalian kalau lihat flashbacknya aku dulu, aku pernah nyanyi, panggung aku dibakar lah. Wah ini bapak pejabat ini, bapak pejabat itu, semua nyolek gue yang gue nggak tahu. Ya gue marah lah, gue manusia biasa guys. Kalau kamu jadi saya, kalian marah nggak kalau kalian dicolek? Kalian marah nggak kalian dihubung-hubungkan dengan tiba-tiba ART sama supir saya dimarah-marah, dibentak-bentak? Kalian marah nggak ART kalian digituin, apalagi menyangkut nama saya? Masih mending saya mau bersilaturahmi dan saya mau datang ke situ. Berarti saya ada itikat baik untuk mau temuin Pak RT-nya. Loh saya manusia biasa. Gak apa-apa Mi marah daripada stroke, betul. Yang penting marah pada tempatnya. Saya bukan marah yang tidak pada tempatnya. Loh kalau saya nangis wajar, saya perempuan. Saya di situ ibaratnya saya di situ diserang satu. Kalian lihat sendiri nanti klarifikasinya. Ini baru part 1 saya taruh. Nanti ada part 2 dan part 3 masih loading. Kalau saya nggak dicolek ya ngapain saya ngamuk? Ini ceritanya saya mau niat baik, saya mau kasih daging seperti sebelum-sebelumnya, saya tiba-tiba dimarah-marah. Jadi yang emosian itu saya apa Pak RT-nya? Lah kalau saya tuh tadi nangis, tiba-tiba dibentak mbak perempuan saya sama Pak RT-nya itu, "Hei, lu tahu nggak dia siapa? Adik gue." Lu kok kayak gitu sih RT? Nah adiknya itu juga ngapain ikut-ikutan? Orang saya lagi ngobrol mediasi dengan Pak RT-nya kok. Dan yang lain-lain, ngapain adiknya ikut-ikutan teriak-teriak? Ngomongin saya jangan, entah itu istrinya, entah itu adiknya, bilang saya jangan sok mentang-mentang warga baru. Lu salah, gue udah warga lama di sini, udah 5 tahun gue tinggal di sini. Hidup penuh masalah. Mungkin karena Allah memberikan harta lebih. Hidup penuh masalah, berhadapan dengan orang yang bermasalah kayak Pak RT terhadap saya tidak masalah. Karena saya tidak punya masalah, saya menganggap itu ujian untuk saya. Yeni, kalau gak usah ngomongin ke yang lain ngelantur-ngelantur. Masa lu gak tahu kabur karena apa? Gak usah ngelantur lu ngomongnya. Kita ngomongin tentang RT, gak usah ngomongin tentang mantan. Gak move on lu dari mantan. Gak ada kita bicara mantan, kita bicara tentang RT. Jadi gak usah lari-lari kemana-mana lu. Nih, ini ada perempuan nih ya. Nih, ini pakai nih. Jangan pansos lu sama gue. Ya, jangan pansos. Nih, nih siapa nih? Saya ini namanya nih perempuan nih. Tadi katanya nggak mau dicemooh Mbak, kok sekarang dimarah-marahin. Sabar Mbak. Lu ya nggak apa-apa. Emangnya gue gen apa? Yang marahin gue di situ kan juga orang-orang yang nggak gue tahu, ya nggak apa-apa. Lah kalau misalkan gue tahu di sini ya kalau gue marah ya gue manusia biasa. Korban tuh warganya sendiri biar kebagian semua malah ditolak, malah warga yang lain yang dapat. Makanya Mami minta supaya warga sekitar diprioritaskan. Betul. Nih mana nih ada perempuan nih barusan yang ngomong tentang mantan-mantan, gak ada hubungannya. Lu jangan pansos lagi sama gue. Gak usah pansos. Ini hubungannya bukan masalah mantan. Ini nggak ada, ini masalahnya mengenai ibadah. Gue lagi pengen korban sapi, di mana gue udah biasa lakukan itu setiap tahun. Yeni, ojo kakean cangkem kon yo Yen. Kon tak delok aku nih sopo iso lo Yen. Orang di sini gak bahas mantan kok kamu ngomong bahas mantan mulu, nggak move on lu yang nggak move on berarti. Kita lagi ngomongin RT, nggak ada ngomongin mantan.
Yang dibahas apa? Lu lagi mabok lu. Yeni Teja Kusuma. Yang dibahas apa? Istighfar lu. Yang dibahas horok kok jadi mantan. Lucu lu. Gak ada hubungannya dengan mantan. Move on. Udah gak ada itu. Yang kita ngomongin tentang ibadah. Nih gue mau melakukan hal yang baik. Kenapa di ngamuk-amukin? Yang dibahas apa? Lu emang inilah kalau ciri-ciri orang ya. Kalau misalkan udah kalah ngomong, yang dibahas yang lain. Yang dibahas itu seperlunya aja. Lu mabok stroberi kali ya, stroberi puncak lu. Mabok stroberi puncak lu, yang dibahas apa? Yang diomongin mantan lu. Yang minum siapa? Yang mabok siapa lu? Heran gue. Ya ini mabok daging kali lu. Wudhu sana, biar tahu apa artinya korban itu. Satu rombongan lu kali. Heran, kompor banget lu. Aku boleh, Bu? Iya, oke. Nanti gua ini ya buat lu. Ini sekalian buat besok juga. Ya. Oh iya. Bawa buat bini lu. Itu daging atau apa? Oh, daging. Oh, udah ya udah. Makasih ya. Dari siang lu bantuin gue ya. Itu mah Ya. segrupnya dia itu nonton. Hah? Grupnya dia itu semua nonton. Iya, paling apa saudaranya itu. Soalnya adik-adiknya tadi sudah ngomel-ngomel. Itu berarti tidak pernah bersosialisasi. Warga aja tahu gua tiap tahun ada sembako dan gua tiap tahun ngasih daging. Kok bisa tiba-tibanya lu jangan sok mentang-mentang warga baru. Justru gua kalau lu merasa gua warga baru dirangkul, bukan malah dia berantemin. Gimana sih lo? Orang nitip, emang dikira di sini penitipan, di sini emang ini masjid, emang di sini tempat penitipan. Loh, justru masjid itu tempatnya umat, punyanya umat, bukan punyanya warga. Masjid itu punyanya umat Islam, masjid. Kebanyakan drama, iya RT lu kali banyakan drama. Kita nggak ada drama, ngapain gue banyakan drama? Gue udah main sinetron, main film, udah banyak drama gue. Gue main sinetron, main film, udah banyak dramanya. Yeni out of life, takut Yeni itu. Yang dibahas apa, yang diomongin apa. Sekali lagi, masjid itu tempatnya umat. Masjid itu adalah tempatnya umat, punya umat. Ya, itu masjid, bukan punya RT, bukan punya warga, tapi punyanya umat. Jikalau saya berkomunikasi dengan Ustadz, Pak Ustadz, saya minta tolong sesama manusia, punya hati, punya empati, bantu ya Pak Ustadz, saya lagi syuting, sapinya RT saya perempuan semua. Di situ sapinya 1,5 ton. Bagaimana mau naikin sapi? Tunggu ya Pak Ustadz. Pak Ustadznya bilang bukan ranah saya, bukan ahlinya saya loh. Tapi turunin sapi bisa Pak RT. Pak RT bilang bukan ranah saya, makanya saya tidak mau bantu naikin sapi. Tapi turunin sapi bisa Pak RT. Gimana Pak RT itu? Bagaimana itu ceritanya Pak RT? Bukan ranahnya Pak RT, tapi turunin sapi itu bisa Pak RT. Bapak saya tuh RT loh. Ibu saya juga RT dulunya. Sampai akhirnya ibu saya jadi RW. Sampai akhirnya jadi lurah. Itu titip sapi berapa hari? Bukan beberapa hari. Titip sapi itu cuma beberapa jam. Jadi saya pulang dari pagi-pagi ambiar, langsung saya ambil lagi sapinya. Dan itu sudah komunikasi dengan Pak Ustadz. Ya Allah, bukan beberapa hari. Tadi Pak Ustadz bilang, nanti gimana jaga kebersihan? Nanti siapa yang gaji orang-orang? Kok uang-uang lagi yang dibahas? Ya pasti ada duitnya lah. Apalagi saya minta tolong sama orang. Gak mungkin lah saya gak ngasih duit. Selama ini juga saya minta tolong parkiran mobil saya di depan juga dikasih duit kan Pak RT? Gimana sih? Gak apa-apa biarin saya live. Soalnya tadi saya menerangkan begini, dipotong.
ART saya juga menerangkan dari kubu sana. Pak ART saya bilang mengenai uang 100 juta. Supirnya ngomongnya begini, Pak, bahwa Pak RT-nya tidak minta uang 100 juta. Nah, tapi asisten itu ya itu yang pendengarannya kurang benar. Yang satunya lagi, ya kan, yang satunya lagi pendengarannya benar. Pak RT-nya bilang bahwa kalau mau dibantu bayar 100 juta. Terus tiba-tiba bapak yang pakai topi di depan saya bilang, itu tidak benar. Oh ya sudah Pak, kata asisten saya. Ya sudah kalau salah. Kenapa ya? Mungkin ART saya juga nggak mau ribut. Ya udah itu di delete, itu tidak benar kalau kita minta uang 100 juta. Begitu akhirnya. Saya jawab, oh ya sudah. Saya pikir akan mengkelirkan masalah. Jadi ada dua versi. Kalian mau percaya yang satu ada penggangguan telinga yang bilang bahwa Pak RT-nya tidak mau uang, bahwa tidak mau uang 100 juta. Kalau yang satu telinganya normal, dia bilang Pak RT-nya mau 100 juta. Kalau mau dibantu. Pak RT-nya tadi bilang saya nggak butuh sapi, udah kelewatan sih. Buktinya warganya butuh tuh, berarti kan nggak kompak antara RT sama warganya. Buktinya warganya pada datang tadi di rumah saya. Terus gimana itu? Yang nggak. Sekarang saya tanya, yang tidak bersosialisasi itu saya apa Pak RT-nya nih? Buktinya tadi warga semuanya datang seperti biasa di rumah saya. Gimana coba? Mungkin pas nitip ke masjid kiranya sudah ijab kabul. Yang nitip di masjid itu bukan orang saya, Pak. Kan ada videonya tuh. Yang nitip di masjid, yang ijab kabul itu bukan orang saya, Pak. Itu bukan orang saya. Sayanya sudah komunikasi lewat ART saya untuk dititipin ke Pak Ustadz. Nanti setelah saya pulang dari syuting, saya akan ambil 1 jam 2 jam. Orang Brebes. Nah ini. Saya makan daging aja dulu deh. Enggak kok Bang Farhad Abbas baik kok sama gue. Aku udah teleponan sama dia, aku jelasin alur ceritanya. Baru Bang Farhad bilang, oh ya sudah aku minta maaf, kata Bang Farhad Abbas. Aku bilang sama dia, Bang, abang gak tahu jalan ceritanya seperti apa. Ceritanya kayak gini Bang. Aku bilang gitu sama dia. Bang Farhad, jangan bikin sensasi kamu. Karena Bang Farhad ngomongin tentang mantan. Gak ada. Langsung Bang Farhad sama aku, Bang Farhad Abbas langsung bilang, oh ya sudah ya, gak kayak gitu. Karena aku tahu Dewi tuh orangnya lembut sebenarnya. Kamu cantik loh kalau lembut ngomongnya. Ya saya lembut Bang kalau gak dicolek. Kalau dicolek ya saya bisa galak. Itu Roni, jangan berpolitik. Mau siapapun presidennya bukan urusan gue. Itu jadi malah berpolitik. Mau siapapun presidennya yang penting amanah. Kalau misalkan gue sahabat Ganjar kenapa pada marah? Gak ada urusan, toh di rumah gue gak ada poster siapa-siapa. Gue di acara Pak Ganjar juga nyanyi. Kenapa sebut-sebut Pak Ganjar, gak ada hubungannya. Kakak katanya buat sahabat Ganjar di live loh. Kalau misalkan gue, kan gue bilang di situ di live, kan di live, bukan di nyata ya. Lah, kan memang semua orang udah tahu aku sahabat Ganjar. Di sini juga di Instagram juga banyak aku nyanyi-nyanyi di acara Pak Ganjar. Terus tapi apakah itu keluar dari saya? Ketika tim-tim saya ngambil sapinya, kan nggak ada. Makanya saya bilang, apakah karena saya sahabat Ganjar? Toh saya tidak bawa-bawa politik. Gitu loh. Itu pokok masalahnya. Justru mereka ini, Pak RT-nya ini, yang sudah saya kasih tahu balehonya itu depan rumah saya. Itu masalahnya. Kok jadi saya? Capek banget ngomong terus Mbak Devi. Enggak, aku gak capek. Gue udah dari kecil biasa dikasih pisang, jadi gue gak capek. Gue dari kecil sama orang tua saya dididik untuk kebenaran, jangan pernah capek. Bismillahirrahmanirrahim.
capek kalau kamu bacotin orang yang nggak tahu masalahnya. Hai, oke. Jangan pernah capek berbuat baik anakku. Itu orang tua aku nyuruh gue, didik gue. Jangan pernah capek untuk melawan kebenaran. Membela kebenaran. Jangan pernah capek untuk melawan kezoliman. Itu orang tua gue. Jadi gue gak akan pernah capek. Selama gue benar, gue gak akan pernah capek. Makanya ini kenapa disambung-sambungin ke politik. RT-nya lucu, habis bentak-bentak, tiba-tiba ngeliat gue mengimbangi bentaknya dia, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Psycho apa ya diduga ya? Kenapa ketawa-ketawa kok ngece gitu? Kesannya gimana? Kenapa? Habis marah-marah, dia nunjuk-nunjuk, ente. Tiba-tiba langsung giliran aku bentak juga, apa? Guys, saya nggak tahu ente. Baru dia kayak orang senyum-senyum. Apa? Bingung aku. Habis marah-marah senyum-senyum, bingung aku. Bingung aku. Kau maunya apa kau? Mau ketawa apa mau marah kau? Betul Mbak Kurnia, betul. Part 2-nya bentar lagi loading sayang, lagi loading, sabar. Soalnya panjang banget, berapa menit itu saya di sana. Kan saya bilang kan tidak ada editing. Semua saya taruh. Kalian bisa lihat sendiri. Yang nyerang-nyerang saya kebanyakan akun bodong. Sayang. Nih lihat nih, baru nih, masih loading. Sayang, mending satu-satu kamu upload, jangan semua gini. Ini berat. Kamu bilang sama Mbak Meldi. Mbak, panggil Mbak Meldi, ini dicas, jangan satu-satu, ini lama banget nih. Sayang, anakku nih, jangan dua gini nak, mending satu-satu, ini nggak nyampe-nyampe. Yang bikin berat karena sambil nge-live. Oh gitu sayang? Iya. Gak apa-apa, tapi nanti kan masuk sendiri. Ya sabar gitu. aja kalau mau Fatih mau ngasih Oh, ya sabar aja kalau mau nungguin part 2 sama part 3, sabar aja. Sabar nih biar Tante Dewi jelas dulu. Biar kalian jelas dulu nih di sini permasalahannya ya. Nah, jadi habis itu baru kalian berkomentar. Nah, kalian bisa menyuruh saya sabar. Tapi ini kubu sana, lihat tuh klarifikasi dari RT lu sambil ngina-ngina. Lihat dulu, tunggu dulu, jangan senang dulu. Orang waras bisa lihat videonya kok. Kayak gimana? Perempuan manapun kalau dibentak sama laki-laki pasti nangis. Gue perempuan soalnya. Dan di sini aku dikeroyok dengan beberapa pria nih. 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk Pak Ustadznya sendiri. Ketika kita mengklarifikasi ART, stop dulu. Tapi giliran yang sana mengklarifikasi, diam semua pada dengerin. Kan gak bisa begitu, dengerin kita juga dong. Orang ART kita juga sebagai saksi untuk ingin didengar. Kenapa jadi begitu gitu kan? Mas Galung 004, dukung yang bener aja. Gak perlu mau dukung orang Jawa, orang mana semua sama. Jangan berbicara tentang ras. Tidak ada perbedaan, mau Jawa, mau apapun itu kita bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Gak usah bicara tentang itu. Kita itu datang di sini di Indonesia kumpul jadi satu, mau orang, karena saya juga turunan ada Cinanya. Yang saya orang Mongol. Jadi nggak ada mau orang Jawa, mau orang apa, nggak ada. Saudara saya ada nikah juga sama orang Betawi, semua sama, kita keluarga. Jadi nggak usah ngomongin tentang ras. Jangan suka pertikaian. Waduh, Firza Ibrahim, jahat banget.
Ya ampun. Cara ngomongnya kok kasar ya. Nanti dikasarin kamu ngamuk. Jadi yang bermasalah ini bukan saya. Pak Ustadz tidak ada komunikasi dengan Pak RT kalau aku lihat di sini. Dan Pak RT-nya asal main emosi, tidak mengklarifikasi sama narasumbernya. Dan sayanya ya pasti emosi karena dapat perlakuan yang tidak baik. Dagingnya dimasak apa, Mami? Keturunan Mongol, mata sipit. Nenek saya sipit, mama saya sipit, cuma dioperasi matanya biar belok. Tapi Mongol nggak semuanya sipit, matanya ada yang nggak sipit juga. Aduh ini pangeran, kenapa jadi berpolitik semua? Aduh mau siapapun presidennya udah kamu pilih-pilih aja, nggak usah di sini. Saya mau pilih ini, saya mau pilih ini. Di sini bukan lagi berpolitik. Nggak lagi berpolitik di sini, tolong dong. Ini kenapa jadi ngomongin politik-politik? Saya mau pilih ini, saya mau pilih itu. Miskomunikasi aja ya jadinya Mami. Ya iyalah, karena dari Pak Ustadznya sendiri tidak ada komunikasi dengan Pak RT yang saya lihat tadi mereka. Buktinya Pak Ustadznya bilang begini, memang Mbak DP ini tiap tahun melakukan sedekah seperti ini lewat sembako maupun lewat daging. Dan saya dipercaya. Disautin sama Pak RT-nya. Enggak, saya baru dapat sembako cuma sekali. Karena memang saya tidak titipin ke Bapak. Saya titipin sama Pak Ustadz. Dan warga tahu. Berarti yang tidak bersosialisasi siapa? Kecuali saya ngasih cuma 1-2 orang. Yang dikasih loh kadang hampir 1000. Jadi yang gak bersosialisasi itu saya apa Pak RT. Lagi marah aja cantik, alhamdulillah. Saya bisa cantik kok, kalau orang itu bisa cantik sama saya, bisa baik. Tapi saya juga bisa marah, saya manusia biasa. Mana saya lagi perempuan sendiri, tiba-tiba sapi saya gak diterima gitu, ya saya perasaan lah. Kenapa? Orang saya beli sapi dari hasil halal kok. Saya bukan dari hasil gimana-gimana. Biarkan Allah yang jadi saksi untuk saya. Biarkan Allah yang bisa memfilter saya punya dosa seperti apa. Yang penting saya berniat bersedekah karena Allah Ta'ala. Gak ada unsur politik. Dan saya gak kepingin jadi dan saya gak ada jadi DPR, gak ada pengen jadi itu, gak ada. Saya seniman sejati. Lah yang nonton pada gak jelas malah bahas politik ini. Makanya heran saya. Kenapa jadi ke politik? Orang yang mengerti keadaannya Kak Dewi pasti paham dan berpola pikir yang sehat. Betul. Tapi keadaan saya alhamdulillah baik-baik aja. Aku bahagia. Kenapa dengan aku? Aku biasa-biasa aja. Alhamdulillah aku dapat rezeki dari Allah. Makanya aku bisa belikan sapi buat di sini, buat di Jember. Di Jember aja tadi di tempat eyang kakung saya maupun di tempat kakak saya Mas Bin. Udah berapa ribu orang. Alhamdulillah rezeki keluarga. Gak ada tuh masalah. Lah masalahnya di sini kan saya itu berkorban bukan cuma sekali di sini. Ya Allah. Apa gak capek gitu ya nyenggol-nyenggol. Gue jadi inget masa lalu gue guys. Dulu gue masih jadi Dewi Persik. Kalau kita lihat flashback, banyak orang yang pengen jadi wali kota, ada orang pengen jadi ini, pada nyolek saya terus. Saya padahal gak ngerti apa-apa. Kalau kalian lihat deh flashback Dewi Persik zaman dulu, sayanya dicekal, sayanya di ini, saya jadi bingung. Padahal saya gak ngapa-ngapain. Ini politik apa? Aku gue gak ngerti. Ternyata setelah sekarang ternyata itu politik. Orang gak ngapa-ngapain.
Orang dapat rezeki pingin bagi-bagi sama warga seperti biasa tahun-tahun kemarin lagi lebaran kayak gini. Mana saya jauh keluarga, tidak ada keluarga, pingin happy-happy dengan warga. Seperti tahun yang dulu, tiba-tiba ada masalah kayak gini. Kan lucu. Warga di sini loh semua sayang sama aku. Yang kalian di YouTube orang-orang bilang tuh disorakin sama warga. Warga tuh nyorakin saya, menyemangati saya. Hidup Mbak DP, hidup Mbak DP, semangat Mbak DP. Bahkan saya turun pun dari sana, orang-orang pada salaman semua sama saya, pelukin saya, sabar Mbak DP, sampai nangis-nangis. Warga-warga di sini. Udah apa kalau lu tulus niat gak usah di-up mulu. Ih, kenapa kamu yang Shinta Hakim dari tadi kamu ngoceh-ngoceh mulu? Udah dibagi-bagi sapinya sama warga sini. Sapinya udah dibagi sama warga sini. Lu dari mana dari tadi? Baru bangun loh. Itu siapa itu barusan tuh? Baru bangun loh. Sapinya udah entek, sapinya udah dibagi sama warga di sini RT 6 RW 4. Salah, bukan RT 4 ya. RT 6 RW 4. Apa Khairunisa? Rata-rata yang head comment akun bodong semua. Ada yang sorak hidup itu pasti nggak ada si Milikiti Bile. Yang nyorak jelas-jelas di situ suaranya Dewi Persik, bukan Pak RT. Di mana videonya? Ada kok videonya kita semua di sini. Semua warga-warga di sini semuanya nggak ada. Semuanya sama aku sayang kok. Dia nyorak-nyorakin itu bukan nyorakin siapa, bukan ngomong hidup Pak RT, hidup Dewi Persik. Begitu kok. Ibu-ibu banyak nangis di sini, pelukin aku, sabar, sabar. Warganya sendiri aja pada nggak nurut, katanya warganya nggak mau sama daging. Buktinya warga-warganya mau kok, alhamdulillah, welcome sama saya, nerima daging-daging saya semua. Di sininya tadi yang liput depan rumah saya. Insya Allah kalau wartawannya memang di jalan Allah, dia akan memberitakan yang benar. Nggak tahu ya kalau wartawannya misalkan ada indikasi yang lain. Tapi aku yakin tadi wartawan-wartawannya tadi mereka insya Allah mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah. Bisa melihat sendiri bagaimana antusias warga, bagaimana warga memberikan semangat untuk saya. Udah sih Mbak, antepin aja, ribet amat. Enggak ribet. Kamu yang ribet. Gue mah gak ribet. Kamu yang ribet, gue gak ribet. Itu ada akun bodong tuh. Dia bilang katanya, udah Mbak antepin aja, ribet amat. Enggak, kamu yang ribet, saya gak ribet. Kamu yang pansos sama saya gak pansos. Saya gak perlu, saya udah tenar, gak perlu saya begitu-begituan. Ngapain? Hari raya kok mau berantem? Hari raya itu cari saudara, bukan berantem. Terkadang niat baik aja selalu ada tantangan dan ujian. Sabar dan ikhlas Allah akan melindungi Mbak DP. Amin, insya Allah. Amin. Sok banget ini orang makin kesini. Adila, akun bodong, akun telur. Kamu mending cuci muka. Kamu mending wudhu. Biar kamu tahu. Gak ada orang yang ibaratnya mau memberikan daging. Itu ditolak. Berarti yang nolak itu tidak mau rezeki. Apalagi ini hari raya kurban. Yang sok itu kamu sombong, gak mau nerima daging kurban. Udah jelas-jelas di sini banyak yang membutuhkan. Gitu loh, adilawa. Jangan menolak rezeki. Banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Bukan malah sok. Yang sok itu kamu, kita gak ada yang sok. Saya mau berbagi kok, ditolak. Dikatain saya unsur politik. Gak ada yang unsur politik.
Kamu justru yang surpoli RT kamu tuh loh pakai baleho depan rumah saya. Mbak itu klarifikasi artinya bersumber dari suara kota. Bener gak ya? Suara kota. Gak tahu aku apa itu. Media mana aku gak ngerti. ART saya sudah ada. Nanti kalian tinggal lihat. Tinggal tunggu. Lagi saya upload part 2 dan part 3. Ya. Ya udah. Saya mau istirahat dulu. Udah hampir jam 12. Saya juga mau istirahat. Karena besok saya harus ada nyanyi. Acara ulang tahun. Lion Air. Saya cari duit. Biar bisa bersedekah. Saya mau cari duit dulu besok. Jadi jangan diribetin kayak begini. Halal loh ya. Cari duitnya halal. Jadi kalau saya bersedekah. Atau saya ingin memberikan sesuatu kepada orang yang gak mampu, terima. Insya Allah halal sedekah saya. Ya. Oke. Assalamualaikum.